Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghubungkan midtrans dengan kode igniter. Nah, tentunya midtrans ini sangat bermanfaat untuk kita selaku programmer ya dalam pembuatan aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi yang membutuhkan pembayaran secara online ya, seperti ketika misalnya teman-teman semua akan membuat sebuah aplikasi e-commerce ya, tentunya di sana harus ada sebuah fitur yang bisa menangani pembayaran secara online. Nah, Midtrans ini merupakan salah satu payment gateway yang memang sudah cukup dikenal ya di kalangan programmer, dan eh, cukup mudah juga dalam pengintegrasian dan penggunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses step by step bagaimana caranya mengintegrasikan ya antara kode igniter dengan midtrans ya. Nah, hasilnya mungkin nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini hanya gambaran saja sederhana, nantinya ketika sudah terhubung dengan aplikasi teman-teman semua, nah nantinya bisa kalian kembangkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian masing-masing. Oke, di sini ya mungkin yang harus kalian siapkan terlebih dahulu yaitu yang pertama ya, tentunya kalian harus punya akun Midtrans terlebih dahulu. Nah, di sini kalian silahkan daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun Midtrans. Nanti setelah teman-teman login, nanti di sini ada dua versi, ada production dan ada sandbox. Nah, khusus buat kita yang mau melakukan testing, itu modenya kita pilih yang sandbox terlebih dahulu. Nah, namun nanti ketika sudah tahap launching ya, nah nanti teman-teman bisa rubah ke production. Nah, oke, untuk sementara kita pilih sandbox terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa banyak kita di mungkin ya para programmer memilih layanan Midtrans sebagai payment gateway ya, salah satunya karena kemudahan yang diberikan di dalam proses pengintegrasian maupun di dalam proses penggunaannya. Nah, di sini Midtrans menyediakan beberapa library ya. Di sini ada library untuk beberapa platform. Salah satunya ada PHP, Ruby, Node.js, Python, Java, Go, Postman Collection dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di bagian dokumentasinya. Nah, karena kita akan menghubungkan Midtrans ke kode igniter, yang dimana kode igniter ini adalah framework berbasis PHP, maka di sini kita pilih platform yang PHP. Nah, di sini ada dokumentasinya, teman-teman tinggal klik aja di bagian GitHub seperti ini. Nah, sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya secara instalasinya sampai ke pemasangannya atau penggunaannya ke kode igniter atau ke aplikasi kita nantinya. Tapi di sini saya memiliki library yang mungkin lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Ya, di sini nanti linknya saya kasih di dalam deskripsi. Nah, ini ya di github.com/midtrans kode igniter. Di sini pembuatnya itu adalah Rizda Prasetya. Nah, teman-teman bisa menggunakan library ini untuk mengintegrasikan aplikasi teman-teman semua dengan payment gateway Midtrans. Nah, jadi cara penggunaannya tentunya teman-teman di sini ya, requirement yang dibutuhkannya adalah teman-teman harus menggunakan PHP versi 5 ke atas tentunya, dan minimal versi kode igniter yang teman-teman gunakan itu di versi 2. Nah, untuk penggunaannya di sini juga dijelaskan ya, dan cukup mudah dimengerti mungkin ya. Untuk instalasinya pertama kita download dulu untuk library Midtransnya ya, library yang sudah disediakan di sini. Kemudian nanti, nah di sini kan sudah ada folder application dan asset ya. Nah, teman-teman nanti tinggal download, kemudian nanti tinggal
merge atau gabungkan dengan aplikasi Code Igniter teman-teman semua. Jadi langkah pertama kita instalkan dulu Code Igniternya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah download. Di sini saya menggunakan Code Igniter versi 3.1.11. Kita coba ekstrak file. Yes to all aja. Kemudian kita copy mana ya? Bit yang tadi. Nah, yang ini yang versi 3.1.11-nya kita rename dulu saja menjadi midtrans contohnya. Seperti ini. Kemudian kita seperti biasa copy ke drive C ya. Kalau server kalian ada di drive C, intinya kita copyin si Code Igniternya ke folder htdoc yang ada di exam. Oke, setelah berhasil kita kopikan untuk Code Igniternya, kita coba akses dulu ya, apakah sudah berhasil diakses atau belum. Localhost/midtrans. Nah, di sini untuk Code Igniternya sudah berhasil kita install. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan download dulu library yang sudah disediakan ini. Kita download as zip, kemudian kita simpan ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah download. Kita buka, kemudian kita ekstrak kembali. Kita cari file ekstraknya. Nah, kita kopikan file application dan aset ini ke dalam folder midtrans atau folder Code Igniter yang sudah kita copy di htdocs tadi atau yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ya, midtrans, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pastekan atau kita paste and replace ya di bagian ini. Nah, di sini untuk application dan asetnya sudah masuk. Kemudian kita tinggal ikuti saja langkah berikutnya. Di sini, nah di sini ada penggunaan midtrans library-nya atau veritrans library-nya. Nah, di sini kita harus mengganti server key ya, server key yang ada di library-nya. Kita coba ya, buka library midtrans application, ke library-nya. Nah, di sini ada midtrans ya, di dalam folder library-nya ada midtrans dan veritrans. Nah, karena kita menggunakan yang midtrans, berarti kita edit file midtrans-nya. Kita edit ya, kita open with, kita edit di Visual Studio Code. Nah, yang harus teman-teman rubah di sini adalah di bagian kita coba cek lagi ya, load library. Oh, kita buka controller, maaf, kita coba buka controller. Nah, di sini ada folder snap ya. Di sini ada folder snap, ada controller snap. Kita coba buka controller snapnya. Nah,
Nah, yang harus kita rubah adalah di bagian your server key. Jadi yang di sini yang kita gunakan adalah library midtrans ya. Nah, di sini kan yang kita load di dalam controller snap ini adalah library dari midtrans. Nah, sebelumnya kita tadi sudah saya perlihatkan untuk di folder library-nya. Di sini ada dua library yang sudah ada yang sudah tersedia, yaitu midtrans dan veritrans. Nah, yang kita gunakan adalah yang midtrans. Jadi di controller snap ini ya, di controller snap ini yang di load itu adalah library midtrans. Nah, kemudian kita akan rubah yang bagian your server key-nya. Nah, server key-nya didapat dari mana? Nah, ketika teman-teman sudah daftar di midtrans, otomatis nanti di teman-teman semua akan mendapatkan yang namanya server key dan client key. Nah, untuk cara mengetahuinya itu kita tinggal ke setting. Di sini ada access key. Nah, di sini ada access key. Nah, kemudian di sini ada merchant ID, ada client key dan server key. Nah, kita gunakan untuk server key-nya yang ini gitu. Kita copy. Nah, tapi kalau ini kan masih dalam mode sandbox ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai ke production atau sudah launching si aplikasinya, nanti otomatis di bagian library midtrans-nya, di sini yang asalnya URL atau base URL-nya itu di api.sandbox.veritrans atau di sini ya ada app.midtrans.com snap dan ada app.sandbox.midtrans. Nah, nanti ketika sudah ke tahap production, maka yang digunakan adalah nantinya yang production ini ya. Nah, karena kita masih menggunakan dalam proses testing, maka yang kita gunakan adalah key atau server key di mode sandbox. Nanti kalau misalnya sudah ke tahap production, nanti di dalam mode production pun itu ada akses key-nya juga gitu ya, khusus untuk mode production-nya. Ketika kalian sudah ke tahap production, otomatis nanti si server key-nya harus kalian rubah ke yang mode production. Nah, untuk sementara karena kita masih di dalam proses testing, itu berarti kita menggunakan server key yang ada di mode sandbox. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini, kita save. Nah, otomatis dan di sini juga ya di dalam productionnya, di bagian array production ini, di sini di setting false ya, di setting false. Kenapa? Karena kita masih di dalam tahap testing atau tester, jadi kita masih menggunakan di dalam mode sandbox. Nah, tapi ketika nanti teman-teman semua sudah masuk ke production, maka di sini di bagian production ini itu bisa kalian rubah menjadi true. Oke, sudah kita rubah ya. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini di snap, di view snapnya kita buka ya. Kita buka ke view. Nah, di sini ada checkout snap. Ya, ada checkout snap, kita buka, kita open with Visual Studio Code. Nah, di sini yang harus kalian rubah adalah di bagian client key-nya. Nah, client key-nya dapat dari mana? Seperti biasa tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa di dalam mode sandbox-nya itu maupun di mode production-nya nanti kita akan melakukan client key dan server key. Nah, server key-nya sudah kita masukkan tadi di controller snap-nya. Nah, untuk di sisi client-nya atau di sisi view-nya itu teman-teman tinggal tambahkan client key-nya. Kita tulis di sini untuk client key-nya. Nah, seperti biasa ya, ketika nanti kalian sudah masuk ke mode sandbox, ke mode production, itu otomatis si link URL-nya ini harus dirubah ya, disesuaikan dengan link atau base URL dari mode production-nya. Oke, setelah itu
setelah kita tambahkan client key-nya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ketika kalian sudah masuk ke mode production, maka di sini kalian harus ganti URL yang tadinya app.sandbox menjadi app.midtrans. Oke, itu ya kita coba, itu saja ya yang harus kalian rubah. Jadi sangat mudah sekali. Kalian tinggal menambahkan server key dan client key-nya. Server key-nya kalian tambahkan di controller snap-nya, kemudian client key-nya kalian rubah di bagian checkout di view ya, di folder view di bagian checkout snap-nya. Nah, sekarang kita coba akses ya, dengan cara akses si controller snap-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba klik tombol pay-nya. Nah, di sini belum berjalan, kita coba inspect apakah masih ada yang salah. Oke, di sini masalah ini ya, masalah XML HTTP request-nya ya. Karena di sini jadi masalah CORS-nya nih ya, terblok. Nah, untuk mengatasinya kalau teman-teman menginstalkan plugin ini ya, plugin di browser teman-teman semua, yaitu Access Control Allow Origin is Unblocked. Nah, ini untuk membuka blok CORS-nya. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan plugin ini, otomatis si CORS-nya itu ter-unblock ya. Nah, di sini otomatis sudah berjalan ya, sudah terintegrasi antara Midtrans dengan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, ini masih aplikasi sangat sederhana. Nantinya mungkin di part 2-nya kita akan coba membuat studi kasus ya, dimana nanti si transaksi ini disimpan ke dalam database, kemudian nanti si aplikasi kita bisa mengecek status pembayarannya, apakah sudah terbayar atau belum gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Nah, untuk di part ini kita hanya membahas proses integrasi antara Midtrans dengan kode igniternya saja ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, sebelum ditutup, mungkinnya salah satu tadi untuk mengatasi yang CORS yang terblok ya. Kalau misalnya teman-teman belum menginstalkan pluginnya, nah teman-teman bisa tambahkan kode berikut ya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa tambahkan kode berikut yang header access allow origin ini ya. Ini teman-teman copy saja, kemudian teman-teman tempel di controller snap-nya ya. Teman-teman simpan di paling atas. Nah, jadi walaupun kalian belum menginstalkan plugin untuk mengunblock si CORS-nya, nah dengan kode tersebut itu membuat si akses control allow originnya ini bisa diakses dari semua IP ya, dari semua IP atau dari semua host ya, seperti itu. Nah, kita coba reload lagi, kita coba klik lagi tombol pay-nya, dan di sini tetap tampil ya, tetap terhubung dengan si Midtrans-nya, walaupun si CORS ini kita tidak aktifkan ya, karena di sini sudah kita setting ya untuk mengallow ya, atau untuk memperbolehkan diakses dari semua host gitu ya. Itu saja yang bisa saya share untuk di video kali ini.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tetap bisa melihat lanjutan dari video ini gitu ya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.